Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvita Sari, MPM 1914341125. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang metode pembelajaran, yaitu strategi dalam pembelajaran. Nah, di sini yang akan saya jelaskan itu adalah pengertian, fungsi dan tujuan, serta macam-macam jenis dan contohnya. Nah, yang pertama itu pengertian. Pengertian strategi pembelajaran secara umum adalah suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan guru dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan telah digariskan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suparman tahun 1997. Strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara mengorganisasikan materi pembelajaran peserta didik, peralatan dan bahan, dan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Menurut R. David tahun 2008, dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, ada fungsi dan tujuan dari strategi pembelajaran, yaitu yang pertama memberikan isi pembelajaran kepada peserta didik, dan yang kedua adalah menyiapkan informasi atau bahan materi yang dibutuhkan belajar untuk menunjukkan kerja. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran secara langsung, ialah suatu strategi pembelajaran dengan kemampuan yang berfokus pada guru paling tinggi, tetapi strategi tersebut paling sering dipakai. Yang kedua ada strategi pembelajaran tidak langsung, ialah suatu strategi pembelajaran yang menunjukkan terdapat bentuk keikutsertaan para peserta didik yang paling tinggi karena guru hanya berfungsi sebagai pengkaji, penggambaran kesimpulan data, dan pembentukan asumsi. Yang ketiga ada pembelajaran interaktif, ialah suatu strategi pembelajaran interaktif yang melihat pada bentuk musyawarah dan saling beraneka di antara para peserta didik. Yang keempat ada strategi pembelajaran melalui pengalaman, ialah suatu strategi pembelajaran yang memakai metode induktif yang berfokus pada peserta didik dan juga hubungan antar suatu kegiatan. Dan yang kelima ada strategi pembelajaran mandiri, ialah suatu strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun terdapatnya inisiatif seseorang, kebebasan, dan juga pengembangan diri. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi pembelajaran dan tata cara pemilihan strategi pembelajaran. Nah, di sini itu ada 4. Yang pertama, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Nah, strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada keterampilan berpikir siswa. Dan yang kedua ada strategi pembelajaran kooperatif. Nah, strategi pembelajaran ini adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam berkelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diusahakan, dan terdapat 4 unsur penting dalam strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, adanya peserta dalam kelompok. Yang kedua, adanya aturan kelompok. Yang ketiga, adanya upaya belajar setiap kelompok, dan yang keempat adalah tujuan yang harus dicapai dalam kelompok belajar. Yang ketiga itu ada strategi pembelajaran afektif, yaitu strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan. Afektif ini berhubungan dengan nilai atau value yang sulit diukur, oleh sebab itu menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam diri siswa. Dan yang terakhir itu ada pemilihan strategi pembelajaran, yaitu pemilihan strategi pembelajaran ini tidak terlepas dari kurikulum yang digunakan dan karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik itu terutama terkait dengan pengalaman awal dan pengetahuan peserta didik, minat peserta didik, gaya belajar peserta didik, dan perkembangan peserta didik. Nah, selanjutnya dan yang terakhir ini adalah contoh
jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah, yang merupakan penuturan materi dalam bahan ajar dengan cara lisan yang dilakukan oleh pengajar. Ada kelebihan dan kekurangan dalam metode ceramah, yaitu yang pertama adalah metode ceramah ini adalah sebuah metode yang sangat mudah dan murah, dapat menyajikan materi pembelajaran dengan luas dan lebih terperinci. Pengajar bisa mengontrol keadaan kelas dengan lebih mudah. Nah, kekurangannya itu adalah materi yang diserap oleh para siswa hanya sebatas apa yang diajarkan guru di dalam kelas saja, tidak adanya peragaan secara khusus dari setiap materi yang disampaikan. Siswa juga lebih sering merasa bosan bila mengajar, tidak mempunyai kemampuan linguistik yang baik, lebih sulit dalam mendeteksi tingkat kepahaman siswa. Yang kedua ada metode demonstrasi. Ini metode demonstrasi adalah jenis metode yang menyajikan materi pembelajaran pada siswa yang dicampur dengan adanya penjelasan. Kelebihannya itu siswa tidak akan misunderstanding. Nah, selanjutnya adalah kekurangannya. Membutuhkan persiapan yang lebih matang yang dilihat dari segi materi, peralatan, dan juga bahan yang tepat. Karena bila tidak, hal itu malah akan berdampak pada kurang efektifnya proses pembelajaran tersebut. Hanya dapat dilakukan oleh para pengajar yang memiliki kemampuan dan juga keterampilan secara khusus. Nah, selanjutnya itu ada metode diskusi. Metode diskusi ini adalah jenis metode yang menghadapkan siswa dalam suatu permasalahan untuk mencari solusi yang tepat. Kelebihannya, bisa merangsang para siswa untuk berpikir lebih kreatif, dapat melatih para siswa dalam mengutarakan pendapatnya. Setelah itu, dapat melatih para siswa dengan sikap menghargai pada setiap sudut pandang orang lain. Dalam metode diskusi juga terdapat kekurangan, yaitu kegiatan diskusi sering dikuasai hanya dengan orang-orang tertentu saja. Bisa mengaburkan kesimpulan di dalam suatu pembelajaran karena topiknya bisa lebih meluas lagi. Sering muncul perbedaan pendapat yang berujung dengan emosi. Setelah itu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mempelajari suatu pembelajaran tertentu. Dan yang terakhir itu adalah metode simulasi. Metode simulasi merupakan metode yang menyajikan situasi tiruan yang dimaksudkan agar setiap para siswa itu memahami konsep dan juga materi yang disampaikan. Metode simulasi ini memiliki kelebihan, yaitu dapat menjadi bekal para siswa dalam menghadapi sebuah situasi yang sebenarnya. Yang kedua, dapat mengembangkan sisi kreatif dari seorang siswa saat sedang melakukan proses pembelajaran. Setelah itu dapat memupuk keberanian serta rasa percaya diri pada siswa, dapat meningkatkan rasa antusiasme siswa dalam hal belajar. Tetapi metode simulasi ini memiliki kekurangan, yaitu kekurangannya adanya beberapa faktor psikologis para siswa. Misalnya, rasa malu ketika sedang melakukan simulasi tersebut sering digunakan sebagai alat semata, yang membuat esensi dalam pembelajaran tersebut menjadi memudar. Masih ada lagi metode lain yang bisa dilakukan oleh para siswa dalam strategi pembelajaran, misalnya metode tanya jawab, kerja kelompok, tugas, dan juga resistasi. Semua metode tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, baiklah, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.